Shalom saudara, mari kita berdoa bersama. Di dalam nama Yesus, sampaikan isi hatimu Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Kami berdoa ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan turunkan, yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka bersama-sama firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang pertama. Saya agak serak, tenang aja, bukan COVID saudara. 2 Timotius pasal yang pertama. Lihat bersama-sama dengan saya di ayat yang ke-7. Oke. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Silakan rekan saya bisa bantu bacakan. Ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Alkitab berkata, Tuhan itu tidak pernah memberikan, atau lebih tepatnya lagi menaruhkan kepada kita roh ketakutan, ya, bahasa aslinya, melainkan satu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa perasaan takut itu bukan hanya sekedar perasaan. Hari-hari ini apa yang Anda takuti? Semua orang stres karena takut tertular penyakit, ya, dari pandemik ataupun penyakit yang lainnya. Kita pakai ini, pakai itu, kita melakukan segala cara supaya kita takut, karena kita takut tertular penyakit. Ada lagi yang di saat sekarang takut urusan ekonomi. Mungkin ini yang paling banyak, betul ya. Anda harusnya tahu selama pandemik orang itu tidak menjadi tambah kaya, betul? Semuanya tambah susah, cari uang aja susah banget saudara. Tiba-tiba orang-orang yang kita tidak kenal langsung punya perusahaan somai, perusahaan risol, betul kan? Ya, langsung jual ini, jual itu, macam-macam. Apa yang bisa dijual. Orang pasti khawatir akan kehidupan ekonomi mereka dan finansial mereka ke depannya. Saudara, kita itu memang wajar sebagai manusia untuk merasa takut. Tapi kalau Anda baca di firman Tuhan, Alkitab berkata, semua bentuk ketakutan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Kenapa? Karena dari pihak Allah tidak pernah ada yang namanya roh ketakutan. Karena itu Dia tidak pernah memberikan atau menaruhkan kepada kita ketakutan. Nah, ternyata masalahnya begini, ya. Ketakutan itu bukan hanya sekedar perasaan. Alkitab berkata, ketakutan itu suatu spirit, satu roh. Jadi nggak normal kalau kita terus-menerus dibelenggu oleh ketakutan. Kenapa? Karena ada rohnya, ada spiritnya, yang melampaui sekedar emosi, sekedar penglihatan kita, sekedar indera kita, tapi jauh ke dalam. Roh itu bisa menguasai, bisa mengikat manusia, saudara. Oke? Dan lihat, ya, ketika kita dirundung oleh ketakutan, perhatikan, saudara. Alkitab berkata apa? Sebab Allah gak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan, lihat nih ya, roh yang apa? Lawan katanya itu apa? Yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anda tahu, setiap kali Anda takut, Anda tidak punya kekuatan. Betul? Ya. Saya hobi, saudara, nontonin combat sport dari saya masih kecil. Baik itu tinju, ya, UFC, karate freestyle, apapun ya. Dan kami yang nonton
itu udah lama, bahkan yang sesekali melakukan sparring ringan ataupun latihan, kita mengerti pasti bahwa mentalitas itu memegang peranan lebih penting dibanding skill Anda sendiri. Betul gak? Betul ya? Kalau Anda main bola ya, berapa main bola? 11 ya. Anda main bola, skill Anda jago, mental Anda ngedrop, saudara. Teman-teman yang lain yang masih semangat, gambate, lari, wah masih bisa support Anda. Tapi kalau Anda di combat sport one on one, ya, mental kita itu menentukan segala sesuatunya. Sehebat-hebatnya skill Anda, sepiawai-piawainya Anda, orang nyanyi antara di depan umum sama di kamar mandi beda ya. Kalau di kamar mandi bisa sampai vibranya, getarannya, sampai mantap banget goyangannya. Begitu di panggung, saudara, hilang semua vibranya. Pernah nonton The Voice gak? Nonton The Voice? Perhatiin ya. Nyanyi nih. Ini Anda perhatiin nih. Percaya sama saya nih. Ya, kalau enggak nontonnya sendiri buktiin. Begitu ada satu bangku balik, lebih berani nyanyinya kan? Lu malah lebih. Begitu dua bangku, lebih berani lagi. Kalau udah 4 yang muter tuh, wah tuh udah nyanyi udah kayak profesional banget. Lihat deh coba, kalau nggak percaya. Itu kenapa? Mental. Nah, kalau orang mental dilumpuhkan, ayo zaman sekarang yang berkembang mental positif atau mental negatif? Berita di koran, lebih banyak yang diberitakan mati karena corona atau sembuh karena corona? Ayo, mati. Padahal yang sembuh lebih banyak. Berarti harusnya news memberitakan yang lebih banyak dong. Kan lebih dominan. Ya. Krisis ekonomi sama pertumbuhan ekonomi, yang lebih diberitakan yang mana? Krisis ekonomi pasti. Orang laku, saudara. Ya, ibu dimutilasi, mayatnya ditempel di tembok, betul kan? Jadi ketakutan itu mencengkeram kita. Dan itu bukan sekedar perasaan, itu roh, itu spirit. Mereka bisa kontrol orang, saudara. Akibatnya apa? Sebaliknya, kalau Anda takut, dalam hidup Anda tidak pernah ada apa? Kekuatan. Berarti sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan tetapi ya lawan katanya roh yang membangkitkan kekuatan. Ada sesuatu yang kuat dalam diri ini ketika sudah tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Ya. Baru-baru ini kita melihat invasion dari kecoa-kecoa. Ini kan waktu itu ya. Itu kalau udah kayak begitu tuh lumpuh rasanya, betul kan? Yang ngalamin kan? Templokan satu tak langsung. Mau ngapain gak tahu. Gampangnya udah selesai, betul nggak? Ya, badan gedean situ daripada kecoa, betul kan? Tapi kalau udah dilumpuhkan, waduh, itu kecoa jalan tuh cuma diem aja paling, saudara. Coba kasus-kasus di mana orang ditodong sama anak kecil, maaf ya, dengar ya, perempuan-perempuan yang dilecehkan, betul nggak? Bisa cuma diem aja tuh kenapa? Karena udah apa? Lumpuh dulu, dikuasai dulu oleh ketakutan, betul kan? Jadi fear itu gripping, mematikan kita, akal sehat kita, emosi kita semua tiba-tiba apa? Shutdown. Satu, Anda gak akan punya kekuatan. Padahal sejujurnya, saudara, hidup di masa sekarang perlu kekuatan gak? Ayo, ini masa yang mengerikan sebetulnya. Kelumpuhan ekonomi, usaha, waduh, saudara, mengerikan. Yang kedua apa? Tuhan bukan hanya saja memberikan kepada kita roh yang memberikan kekuatan, Ia pun memberikan kepada kita apa? Apa? Kasih. Amin. Ya. Saudara bisa bernaung dalam cintanya. Apapun yang terjadi, Anda bisa berkata, Tuhan,
Aku mungkin gak mengerti Engkau, tapi aku tahu Engkau mengasihi aku. Amin. Yang memberikan kasih kepada kita. Jadi lawan katanya ketakutan nih banyak, saudara, beberapa nih ya, yang Anda bisa dilumpuhkan. Satu, kekuatan Anda bisa lumpuh. Yang kedua, ketika saudara dikurung oleh roh ketakutan, perasaan bahwa Anda dikasihi itu apa? Hilang. Dan bahkan mungkin Anda gak sanggup mengasihi. Saudara jadi orang yang egois karena begitu takut. Oke. Dan yang ketiga, Alkitab berkata, ketertiban akan hilang. Hidup Anda sepertinya kacau semuanya. Tidak in order. Perhatiin orang kalau udah takut, apa aja dia sikat, betul gak? Orang yang berbisnis based on fear biasanya akan salah. Bahkan semua keputusan yang Anda ambil dalam ketakutan biasanya akan apa? Salah. Karena tidak pernah ada ketertiban di sana. Semuanya kacau, berantakan, dan semau-maunya, brutal. Kenapa? Karena hidup orang dirundung dalam ketakutan. Saya berdoa kita ngerti hari ini. Ya. Ketakutan itu bukan sesuatu yang wajar. Kita harus belajar keluar dan menang. Oke? Jadi ketika Anda merasa takut akan hal-hal tertentu, buru-buru lawan. Tuhan, ini gak wajar. Ya. Kok saya takut anak saya akan seperti ini ya? Kok saya kepikiran terus akan hal ini? Kok saya takut akan ekonomi ini mungkin paling banyak? Oke? Anda takut akan ekonomi, Anda gak akan pernah berpikir lagi bahwa Tuhan mengasihi Anda, bahwa Tuhan mau memberikan kekuatan kepada Anda. Sekali lagi, padahal di saat ini orang perlu sekali kekuatan. Amin. Jadi hari ini saudara, lewat firman yang singkat ini kita mau sama-sama menguasai ketakutan dalam hidup kita. Satu, ingat, tidak wajar untuk Anda merasa takut. Amin. Orang dunia ya wajar, udah biasa ya. Tapi untuk anak Tuhan, ingat, Allah gak pernah memberikan kepada kita, Ia gak pernah menaruhkan kepada kita ketakutan. Dan seketika Anda mulai berani, saudara pasti akan mulai berani melawan. Oke? Yang kedua, tanpa perasaan takut, kalau Anda menang dari rasa takut, saudara akan punya kekuatan, Anda akan punya kasih, dan Anda akan punya ketertiban dalam hidup ini. Semua dalam hidup Anda rapi disusun seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini jemaat Tuhan, mau gak kita kuasai diri kita? Yuk, ingat ya, ini bukan perasaan belaka loh. Ini spirit, sesuatu yang punya sosok. Spirit, sesuatu yang punya sosok pribadi. A spirit is a person, pribadi. Kita bisa ngerasain spirit kan, sekalipun misalnya rumahnya bagus, tapi ada hal-hal yang tidak enak yang kita bisa rasakan. Nangkep ya? Ketakutan itu seperti itu. Ini sesuatu yang kita harus lawan dan menang. Saya berdoa hari ini Anda diberkati Tuhan, disertai Tuhan, belajar jadi orang yang lebih berani, belajar jadi orang yang menang dalam semua ketakutan yang membelenggu kita. Hari ini sebelum kita selesai, coba pikirkan apa sih ketakutan-ketakutan yang paling mengganggu saya, dan mulai katakan, Tuhan, ini gak wajar, saya harus menang, saya harus selesai. Dan dalam nama Yesus kita berdoa supaya kita lepas dari belenggu itu. Yuk tundukkan kepala kita sama-sama. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus hari ini Tuhan, mari kita angkat tangan sama-sama. Lepaskan kami dari jerat ketakutan yang melumpuhkan hidup kami, yang membuat kami gak menang akan hal-hal tertentu, yang membuat kami gak bebas untuk berekspresi seperti apa yang Kau mau, untuk jadi seperti apa yang Kau mau. Hari ini kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mau kenali apa yang kami takuti, dan kami mau bawa itu Tuhan ke kaki salib Yesus. Kami mau percayakan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menang. Dalam nama Yesus, hamba-Mu lepaskan Tuhan hari ini kekuatan untuk umat-Mu, kasih-Mu mengalir, dan juga ketertiban dalam hidup mereka, supaya ada damai sejahtera yang nyata dalam setiap rumah tangga, dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you saudara. Mari kita menang dan kita mulai hidup yang baru sama Yesus. Amin.